Udah sampai jam 1 Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah pengajian Telkom Banten yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 19 Maret 2020. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga siang hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita, kegiatan kita sehari-hari, termasuk waktu zuhur ini kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu menunaikan sholat zuhur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini sebagaimana sudah ditetapkan oleh panitia seputar masalah ikhtiar, doa dan tawakal. Ikhtiar, berdoa dan tawakal. Satu rentetan yang seharusnya dilakukan oleh manusia agar mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan yang diinginkan olehnya, baik dalam kehidupan di dunia ini atau nanti di akhirat. Jadi manakala seorang menginginkan kebaikan-kebaikan, dan tentu saja kita berharap dan kita juga selalu berdoa agar diberikan kebaikan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 poin ini sebetulnya erat kaitannya dengan satu hal yang mana hal itu merupakan paling inti. Apa itu? Al-iman. Jadi seseorang melakukan ikhtiar, seseorang melakukan berdoa, dan seseorang kemudian dia bertawakal. Ini semua tidak lepas dari yang namanya al-iman, keimanan. Karena tidak mungkin seorang bertawakal dengan benar kalau dia tidak memiliki keimanan, iman yang benar. Boleh jadi orang tawakal, ya, kemudian ternyata tawakalnya tidak benar atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Telkom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya tambahi satu lagi, yaitu al-iman, keimanan. Sebelum berbicara tentang ikhtiar, doa dan tawakal, yang pertama yang harus kita pahami adalah keimanan.
kita dikatakan orang beriman. Kenapa? Karena kita beriman. Nah, al-iman itu sendiri artinya percaya. Artinya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa iman itu memiliki rukun-rukun, memiliki cabang-cabang, ya, memiliki perkara rukun-rukun, cabang iman yang pokok yang ada 6 dan cabang-cabang iman yang lainnya. Di antara rukun-rukun iman yang ada 6 itu, yang merupakan pokok, yang apabila seorang tidak percaya salah satu dari yang 6 itu, maka ini fatal akibatnya. Keimanannya tidak sah yang 6 itu, karena merupakan usulul iman, pokok-pokok keimanan. Adapun yang lainnya yang ada 71 atau 77 semuanya, ya, sisa daripada yang 6 itu merupakan cabangnya untuk menyempurnakan keimanan yang pokok tadi. Nah, yang pokok itu yang ada 6, salah satunya adalah iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ditanya tentang al-iman, beliau menjelaskan al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, beriman dengan malaikat-malaikat Allah, beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul Allah, beriman kepada hari akhir, akan ada hari terakhir, dan beriman kepada qada dan qadar khairihi wa syarrih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi poin penting di sini adalah beriman kepada qada dan qadar. Bahwa sekuat apapun orang melakukan ikhtiar, sepanjang apapun seorang melakukan doa, soalnya panjang, ya, usahanya sungguh-sungguh kuat, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan seperti yang diinginkan, maka itu tidak terwujud. Maka kita harus tahu yang pertama adalah keimanan, sehingga ikhtiar dan doa nanti tawakal ini tidak salah kaprah karena sudah didasari dengan keimanan. Karena memang segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang tertentu, untuk manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa manusia itu diciptakan dalam 40 hari di dalam rahim ibunya, selama 40 hari dalam keadaan bentuk sperma. Kemudian 40 hari berikutnya dalam keadaan darah yang menggumpal, segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi seonggok daging, sepotong daging. Kemudian pada tahapan berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa malaikat ketika itu diutus untuk mencatat takdir orang tersebut selama hidup di dunia. Apa saja yang dialami oleh orang tersebut, umurnya berapa, rizkinya berapa, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara di dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Sejak dia lahir sampai meninggal dunia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan segalanya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini sudah sesuai dengan takdirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Dan di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha kataba maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah menulis takdir segala sesuatu, seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala sudah menulis, sudah menetapkan untuk semua makhluk 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Masya Allah. Ini kan di luar akal kita sudah. 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Bagaimana itu? Kita nggak tahu. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang tidak berkata, yang tidak bersabda kecuali itu wahyu, mengabarkan kepada kita dalam hadis ini bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah itu apa? Ya berupa ketetapan-ketetapan. Bagaimana kejadiannya, seandai kata terjadi, bagaimana terjadinya, kapan terjadinya, di mana terjadinya, modelnya bagaimana, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang terlahir di alam dunia, ini modelnya seperti ini, sifatnya seperti ini, fisiknya seperti ini. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warna kulitnya misalkan, ya, lahir di Indonesia tanggal sekian hari ini dan seterusnya, itu semua Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan. Dan tingkatan iman kepada takdir Allah ini memiliki 4 tingkatan. Sebagian dikatakan oleh para ulama, ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khulquhu wa ijadun wa takwinu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua itu. Kemudian Allah sudah mencatat semua itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Masyiah Allah. Allah berkehendak atas semua itu, atas apa yang ada di alam raya muka bumi ini semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Jadi ada 4 tingkatan. Allah mengetahuinya, Allah mencatatnya, menulisnya, dan Allah menghendakinya. Kemudian Allah menciptakan apa saja seluruh makhluk yang ada di alam raya ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita hidup di dunia ini, tentu saja kita semua ingin bahagia, ingin senang. Doanya juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kan seperti itu. Maka ada hal-hal yang harus diusahakan. Setelah beriman, kita percaya dengan seluruh rukun iman, kemudian kita berusaha. Ikhtiar. Ikhtiar ini sebetulnya ya ada 2. Yang lahir dan yang batin. Secara lahir, secara batin. Ikhtiar secara lahir yang kita lakukan. Iya, yang kita lakukan, usaha-usaha yang kita lakukan, ingin mencapai tujuan, ingin mencapai target, itu ikhtiar secara lahir. Adapun doa-doa, ya, itu ikhtiar secara batin. Jadi sebetulnya ikhtiar dan doa ini satu kesatuan. Ikhtiar dan doa. Doa merupakan ikhtiar secara batin, adapun usaha-usaha yang kita lakukan, iya, jadwal, kegiatan dan lain sebagainya, yaitu ikhtiar secara lahir. Kita ambil contoh untuk kesuksesan dalam bekerja. Kita berusaha sekuat tenaga agar sukses dalam bekerja. Mencari harta,
usaha. Bangun pagi, siapkan sebelum berangkat, segalanya disiapkan, sarapan dan lain sebagainya. Itu usaha-usaha. Yang punya perusahaan, yang punya warung, yang punya dagangan di pasar atau di mana saja, ketika ingin sukses, meraih kebaikan-kebaikan, itu harus ada usaha. Usahanya ya lahir ya batin. Untuk keselamatan juga sama. Misalkan kita berjalan dari sini, ya, di mana ini? Di Serang, ya, di Ciruas, Serang. Dari Banten mau kemana? Ke Jawa Tengah. Agar mendapatkan kebaikan, selamat dalam perjalanan, apa yang dilakukan? Ada usaha enggak? Untuk sampai ke sana harus ada usaha untuk sampai ke sana. Supaya sampai ke sana dengan selamat ada usaha juga. Hati-hati jalannya, kan gitu. Iya, bawa kendaraannya hati-hati. Kemudian pilih kendaraan yang sehat. Iya. Kendaraannya sudah diteliti sedemikian rupa. Seperti itu. Mau berangkat, baca bismillah, baca doa. Itu ikhtiar. Ikhtiar yang harus dilakukan seseorang manakala ingin sukses, ingin mendapatkan kebaikan. Dan itu harus kita lakukan. Karena bukan hanya iman saja tadi yang pertama tanpa usaha, tidak. Harus ada usaha. Banyak di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis. Ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berusaha. Contoh, ketika kita sudah melakukan ibadah, yang mana ibadah itu didasari dengan keimanan. Salat misalkan, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila salat sudah ditunaikan, sudah dikerjakan, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan cari. Nah, ini perintah nih untuk bertebaran, untuk berjalan di atas muka bumi, untuk mencari rizki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah. Nggak cukup dengan sholat saja. Selesai sholat nggak kerja, nggak usaha, nggak kemana-mana, nanti dimarahin sama istrinya nanti. Jadi harus ada, setelah keimanan harus ada ikhtiar, ada usaha. Bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah berjalan berusaha itu diiringi dengan doa, zikir yang banyak. Jadi kalau lagi dagang, lagi bekerja, perbanyak zikir. Astagfirullah, baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad, baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, atau zikir-zikir yang lainnya. Termasuk dalam zikir juga doa agar diberi keselamatan, agar diberi kesuksesan. Ini dalam masalah usaha. Dalam masalah belajar juga sama, nggak jauh berbeda. Harus ada ikhtiar, nggak cukup dengan percaya. Wah, nanti nggak belajar juga saya mah pinter, karena orang tua saya kan dosen. Orang tua saya orang pinter. Nah, nggak seperti itu. Dalam masalah menikah, yang bujang-bujang misalkan, ya, atau yang belum punya suami, atau kebalikannya yang belum punya istri, itu juga harus ada usaha. Harus ada usaha, ikhtiar, yang lahir atau yang batin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain, Maryam, ibunda Nabiullah Isa alaihi salam, ketika dalam keadaan sakit mau melahirkan, diusir oleh masyarakatnya karena dituduh melakukan zina, hamil tanpa suami. Memang ini kuasa Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Karena Allah idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau sudah berkehendak, Allah katakan kun, jadilah, maka terjadi. Meskipun tidak punya suami.
Namun yang seperti ini jangan disamakan dengan kejadian-kejadian yang di zaman ini merajalela, naudzubillah. Iya, banyak orang melahirkan tanpa suami. Allahul musta'an. Ibunda Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, dalam kondisi sakit mau melahirkan, jauh dari orang-orang, tidak ada orang, berteduh di atas pohon korma. Dia lapar, tetap diperintah oleh Allah untuk berusaha, untuk ikhtiar. Apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu kepada Maryam? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya." Maryam, itu pohon korma, gerakan. Pohon korma disuruh digerakkan. Apa bahasanya itu? Di pohon korma suruh digerakkan. Tapi ini kecil sekali nih ya. Pohon korma, pohon kelapa lah. Suruh digerak-gerakkan. Orang yang laki-laki yang kuat saja nggak mungkin itu menggerakkan pohon korma yang besar, yang sudah berbuah itu. Pohon kelapa coba, ada yang bisa nggak itu? Suruh gerak-gerakkan. Tidak mungkin. Lah ini perempuan dalam keadaan sakit, mau melahirkan, bawa anak besar dalam perutnya. Tapi Allah katakan, gerakkan wahai Maryam, itu pohon korma. Niscaya pohon korma itu akan menjatuhkan buah kurma yang matang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pelajaran untuk kita, sejarah Maryam ini, pelajaran agar kita ikhtiar, berusaha sekuat tenaga, sehingga ada hasil yang baik, hasil yang kita inginkan. Itulah kewajiban kita dalam kehidupan dunia. Jangan berpangku tangan, berleha-leha tanpa usaha, menghayal saja. Jadi harus ada usaha. Banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis contoh-contoh tentang masalah harus berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau berusaha untuk merubahnya. Termasuk yang saat ini sedang merajalela apa? Virus corona. Ya kan? Ramai ini mendunia. Manusia di seluruh dunia digemparkan, digegerkan, disibukkan dengan virus corona ini. Makhluknya kecil, itu pun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita percaya dengan rukun iman yang di awal sudah kita jelaskan. Bahwa kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, sampai hari kiamat nanti itu semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman tidak perlu takut atas kejadian-kejadian apa saja. Hanya saja perlu dipahami, usaha, ikhtiar ini harus dilakukan. Doa harus dilakukan. Agar apa? Agar selamat, agar mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai yang diinginkan. Jadi termasuk adanya corona ini bukan berarti kemudian udah percaya sajalah. Kalau memang selamat pokoknya. Ya. Kalau memang nanti belum ajalnya menggembala Allah, iya benar. Tapi jangan salah kaprah. Jangan membabi buta dalam memahami ayat atau hadis yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus digabungkan semuanya. Emang iya. Kita yakin, percaya bahwa keimanan tadi semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan mengenai kita akan kita dapatkan nantinya. Kalau memang tidak, ya tidak. Betul. Tapi dalam ayat tadi banyak kita diperintah untuk berusaha. Kita juga diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada penyakit, ya. Memang penyakit ini ganas, bisa menyerang orang yang lainnya, bisa menular.
Kita diperintah untuk lari dari hal semacam itu, menghindar dari hal-hal yang membahayakan. Jangan dekat-dekat. Firra, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lari. Firaraka minal asad, seperti larinya engkau dari ganasnya binatang ataupun hewan yang bernama singa. Nah, singa ini takutnya, kita takut pada singa. Kalau singanya mengejar, ngamuk, mau menerkam kita, tentu saja kita lari. Ada makhluk Allah yang namanya virus corona ini, bisa membahayakan kita. Tentu kita juga harus lari. Cuman larinya kemana? Nggak tahu kita, nggak melihat. Lalu bagaimana caranya? Pemerintah, orang-orang yang ahli sudah menjelaskan hal itu, bagaimana untuk menghindari wabah virus corona ini. Kita ikuti arahan-arahan itu agar jangan kumpul-kumpul di tempat banyak orang. Kemudian juga menghindari wilayah-wilayah yang memang di situ banyak orang terkena penyakit terserang virus corona ini. Kita jauhi tempat-tempat itu, kita usaha. Kemudian juga harus memakan makanan yang sehat, menyehatkan, menguatkan stamina kita, tubuh kita. Itu juga diusahakan tuh. Kita ikhtiar berusaha agar selamat dari yang mengkhawatirkan tadi, penyakit tadi, virus corona. Termasuk juga ya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa. Ikhtiar secara batin, usaha secara batin, usaha secara lahir. Doa jangan sampai ditinggalkan. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa itu, kata beliau, ad-du'a wal ibadah, doa itu ibadah. Jadi enggak rugi sebetulnya orang berdoa. Lebih-lebih di saat sangat genting ini. Semakin tahu bahwa kita manusia ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mohon kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala, mohon keselamatan pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu insyaallah kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan. Kesuksesan-kesuksesan akan kita raih. Dan untuk berdoa, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terhindar dari penyakit, misalkan penyakit yang ganas, penyakit yang membahayakan. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judami wasayyi'il asqam. Atau ketika mau keluar rumah, kita baca zikir, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah, kalau ini dibaca ketika keluar dari rumah, maka kita akan diberi petunjuk selama keluar itu, sehingga tidak nyasar. Ada kejelasan, petunjuk yang menunjuk kita. Kemudian apa? Dipenuhi kebutuhan keperluan kita keluar itu untuk apa? Dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dijaga. Ya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya, termasuk virus corona. Kemudian setan pun menjauh, wa tanaha anhu syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan tidak berani mendekat kepada orang yang ketika keluar rumah membaca doa. Jamaah yang dimuliakan subhanahu, tentu saja ini ikhtiar lahir dan batin. Dasarnya yang pertama yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu juga doa diajarkan Rasulullah. Siapa yang baca pagi 3 kali, sore 3 kali itu dibaca, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syai'un, tidak akan terkena bahaya oleh sesuatu apapun. Ini kan luar biasa. Rasul yang mengatakan, bukan siapa-siapa. Wahyu dasarnya. Jadi apa saja yang membahayakan? Yang membahayakan manusia itu boleh jadi dari sama manusia, boleh jadi dari binatang atau makhluk yang tidak kelihatan. Ada makhluknya tapi tidak kelihatan, ingin membahayakan kita. Kalau kita baca ini doa, kita baca ini zikir, insya Allah kebaikan-kebaikan, keselamatan-keselamatan akan kita dapatkan. Jamaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya usaha-usaha sudah kita kerjakan, yang lahir, yang batin, dasarnya keimanan tadi, baru setelah itu kita tawakal. Tawakal artinya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha sekuat tenaga. Mau tidur agar selamat, pintu rumah dikunci, jendela-jendela dikunci, lampu-lampu yang nantinya mengkhawatirkan dimatikan. Iya, kemudian mau tidur kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selamat. Kalaupun terjadi apa-apa setelah kita berusaha, berdoa, kemudian kita sudah pasrah semuanya, itu nanti hasilnya kita akan apa? Kita akan percaya kepada Allah Subhanahu, kita akan tenang hasilnya. Kalau kita betul-betul tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai rentetan tadi setelah ada usaha. Karena yang namanya tawakal itu bukan berarti tanpa usaha. Yang namanya tawakal itu harus ada usaha. Beda antara tawakal dengan tawakal. Awas. Kalau tawakal mimbabit takalluf, bab takalluf, ada usaha. Berserah diri kepada Allah setelah menuruti perintah-perintah Allah, kemudian kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawakal ini pura-pura. Ya, walahuma auzaidin tafa'ala wa qad ata li ghairi waqi'in jala. Ya, kalimat tawakal ini seperti kalimat tajahal, ta'alam, pura-pura jahil. Ada orang tahu, punya ilmu, tapi tajahal, pura-pura jahil, pura-pura enggak tahu. Kebalikannya, ada orang jahil, enggak punya ilmu, tapi ta'alam, pura-pura berilmu. Ada orang semacam itu. Ini orang nggak ada usaha, nggak ada apa, katanya tawakal. Ya tawakal nggak benar kalau seperti tadi, ya tanpa ilmu, tanpa usaha, tanpa doa, tanpa ikhtiar, ya nanti bukan tawakal menjadi tawakal. Ini perbedaan dua kata yang kelihatannya sama tapi berbeda. Ya kadang orang tidak paham. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ya. Barangkali ya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya. Jadi intinya ada 4 poin keimanan. Kemudian harus ada usaha. Seorang ingin selamat, ingin bahagia, pertama beriman, kemudian ada usaha-usaha. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat harus ada usaha. Bagi dunia, urusan dunia dikerjakan, diusahakan, diikhtiarkan. Untuk akhirat, urusan akhirat dikerjakan. Iya. Kemudian doa bagian daripada ikhtiar. Ikhtiar dalam istilah kita tadi, ikhtiar batin, lahir batin. Kemudian baru setelah itu kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpasrah kepada Allah ini juga merupakan ibadah yang mana Allah Subhanahu wa taala tawakal itu kita semua diperintah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian semua harus bertawakal. Ya, tawakallah kamu semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin, jika kamu betul-betul beriman kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah atau khilaf. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.